Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ala hadhihi niyya wa bisyafa'ati Rasulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zukna fahman ka fahmin nabiyyin wa ifdan ka hifdil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sebelum kita mulai kehadiran akan diabsen melalui kolom komentar dengan mencantumkan nama dan kesimpulan dari video pembelajaran. Maka dari itu, Ibu beri peringatan bahwa kalian harus memperhatikan video pembelajaran ini baik-baik agar kalian paham dan bisa menuliskan kesimpulan di kolom komentar. Karena absensi diambil dari kolom komentar di bawah seperti itu. Hari ini kita akan membahas bab 2 lanjutan dari yang kemarin. Yang kemarin sedekah dan infak dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Tapi kali ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Hari ini kita akan menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dan juga keterkaitan antara surat Al-Fajr, Al-Baqarah 254 dan 261. Dan juga kita hari ini akan membaca dan menerjemahkan Quran surat Al-Baqarah dan surat Al-Baqarah 254 dan 261. Lalu kita juga akan menganalisis isi kandungan Al-Fajr menganalisis isi kandungan Al-Baqarah 254 dan 261. Selain itu, kita juga akan memahami keterkaitan di antara surat-surat tersebut dengan fenomena sosial dari sedekah dan berinfak. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kita bisa memahami isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak dan sedekah, dan juga memahami keterkaitan antar surat, sehingga kalian dan ibu juga diharapkan dapat mengaplikasikan isi kandungan tersebut, nilai-nilainya bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Oke, presentasi kita mulai langsung di Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Bentar. Nah, di sini langsung ke Al-Baqarah ayat 254. Nantinya ini kalian akan mendapatkan tugas untuk menghafalkan surat ini. Jadi diperhatikan cara ibu membaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'u fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tiada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan dan syafaat orang-orang kafir, itulah orang-orang yang zalim. Nah, di dalam surat ini tuh menjelaskan bahwa di dalam Quran surah Al-Baqarah itu menyeru bahwa orang-orang yang beriman akan menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib, zakat, yang disebut zakat yang sudah Ibu jelaskan kemarin, maupun sedekah yang sunnah, yaitu berinfak dan bersedekah. Dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah karuniakan sebelum datangnya hari kiamat.
Karena setelah hari kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tidak ada yang peduli. Dalam surat ini itu menyerukan kepada kita agar bersegera untuk bersedekah sebelum hari kiamat datang. Karena sebelum hari kiamat datang itu kita diberi kesempatan untuk segera bersedekah. Seperti itu. Jadi sebelum hari kiamat kita harus berbondong-bondong menumpuk pahala dari bersedekah, amal dari bersedekah, menumpuk amal-amalan yang baik agar yang mana bisa menyelamatkan kita pada saat hari kiamat. Karena pada saat hari kiamat, waktu kita tuh telah habis, udah nggak bisa bersedekah, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita pada saat hari kiamat kecuali amalan yang telah kita perbuat pada saat di dunia. Sekalipun pada saat di dunia kita mempunyai banyak koneksi, mempunyai banyak harta, itu pun sama sekali tidak bisa menolong kita pada saat hari kiamat. Tidak ada pertolongan apapun kecuali amalan yang telah kita perbuat pada saat di dunia. Seperti itu. Dan juga didukung dengan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fa'idha nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idin yatasaalun. Yang artinya, apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka yang saling bertanya. Pada hari kiamat itu, pertalian nasab pun telah putus. Jadi tidak ada yang mempedulikan satu sama lain, soalnya masing-masing itu hanya mengurusi dirinya sendiri. Soalnya pada saat hari kiamat kan dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang bisa membantu kita tuh ya hanya amalan yang telah kita perbuat di dunia itu tadi, amal-amalan baik yang bisa membantu kita. Seperti itu. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia gandaki, dan Allah maha luas dan juga maha mengetahui. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 ini menjelaskan mengenai keutamaan dari bersedekah dan berinfak. Menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepada Allah akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Subhanallah, walaupun asbabun nuzul ayat ini itu berhubungan dengan kedermawanan sahabat Nabi Muhammad yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, keduanya menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk. Namun secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar berinfak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Jadi, surat ini kan menjelaskan mengenai keutamaan ketika kita bersedekah. Akan tetapi surat ini, asbabun nuzul dari surat ini, sebab dari turunnya surat ini itu karena sahabat Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf ketika beliau bersedekah pada saat perang Tabuk seperti itu. Jadi itu ceritanya pada saat perang Tabuk di Madinah, itu tuh kaum muslim itu tidak mempunyai sumur. Seperti yang mereka ketahui, yang punya sumur itu ternyata hanya sumur milik kaum Yahudi seperti itu. Nah, akhirnya sama kaum muslim mau dibeli sumurnya, akan tetapi sumurnya dijual dengan harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 200 atau berapa ribu dirham, pokoknya mahal sekali. Lalu kabar tersebut didengar oleh Rasulullah. Rasulullah pun berkata demikian, apabila ada seseorang yang mau membeli sumur itu untuk kepentingan umat muslim selama perang Tabuk, maka Allah akan memberikan air di surga untuknya sebanyak air
dalam sumur tersebut. Yang seperti yang kalian tahu, sahabat Utsman adalah sahabat yang paling kaya, saudagar yang paling kaya dan sangat dermawan. Dan juga pada saat itu sahabat Utsman itu membeli sumur tersebut, tapi dinegosiasi gitu. Jadi dapatnya cuma nggak sampai harga yang ditawarkan di awal, akan tetapi pemakaian sumur tersebut itu diseling 1 hari umat Muslim, 1 hari umat Yahudi. Jadi tidak sepenuhnya menjadi milik orang Muslim. Pada saat giliran orang Muslim itu, sahabat Utsman itu menginstruksikan kepada umat Muslim untuk segera mengambil isi airnya. Jadi lama-lama kan airnya menjadi tidak begitu banyak seperti sebelumnya. Lalu akhirnya kaum Yahudi itu menjual sepenuhnya kepada sahabat Utsman, akan tetapi sahabat Utsman tinggal menambahi uang sekian. Pokoknya nggak sebanyak yang di harga yang dipasang di awal seperti itu. Nah, dari kisah tersebut maka turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yaitu mengenai keutamaan berinfak dan bersedekah keutamaan berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Pada saat itu kan sedang susah-susahnya ya, sedang saat perang seperti itu. Sahabat Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf ini dikenal dua sahabat yang paling dermawan dan paling kaya, karena itu termasuk saudagar konglomeratnya pada saat itu. Kalau sahabat Abdurrahman bin Auf kan memang namanya tidak begitu sering dikenal, tapi subhanallah Abdurrahman bin Auf itu pada saat itu merupakan sahabat yang paling dermawan dan juga paling rendah hati. Bahkan saking banyaknya kekayaannya, saking banyaknya hartanya, beliau ini takut kalau besok di akhirat itu pas mau masuk surga itu repot mempertanggungjawabkan hartanya sampai segitunya, seperti itu. Maka dari itu beliau tidak berhenti-henti, sahabat Utsman dan sahabat Abdurrahman bin Auf itu tidak henti-henti menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umat Muslim. Tapi bukan malah berkurang, malah harta itu semakin bertambah dan bertambah setiap harinya, seperti itu. Dan keterkaitan kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah. Nah, ini itu di sini Ibu akan menjelaskan keterkaitan antara 3 surat tersebut. Seperti yang Ibu jelaskan di awal, 3 surat tersebut itu sangat berkaitan, yakni menerangkan tentang infak dan sedekah. Nah, surat Al-Fajr serta surat Al-Baqarah memiliki keterkaitan. Surat tersebut merupakan seruan kepada orang-orang beriman untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Berinfak dapat dilakukan dengan memberi santunan kepada fakir miskin dan anak yatim yang membutuhkan pertolongan. Nah, di dalam Quran surat Al-Fajr itu kan paling utama kita harus memberikan berinfak dan bersedekah, dan juga memberi santunan terhadap anak yatim dan orang miskin. Dan juga apabila ada orang yang tidak menyantuni anak yatim dan orang miskin, orang fakir, itu termasuk orang-orang yang zalim. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254 itu memerintahkan kita untuk segera bersedekah dan berinfak sebelum datangnya hari kiamat. Karena itu tadi, pada saat hari kiamat itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain menikmati yang sudah kita amalkan pada saat di dunia, yaitu yang mana bisa menolong kita pada saat hari kiamat, seperti itu. Dan di Al-Baqarah ayat 261 itu menjelaskan mengenai tentang kelebihan atau keutamaan pada saat keutamaan sedekah dan berinfak, seperti itu. Apabila kita berinfak dan bersedekah itu, harta kita bukan semakin malah berkurang, akan tetapi malah menjadi 10 sampai 700
kali lipat seperti itu. Apabila kita berniat untuk bersedekah atau membantu orang lain untuk memperingan beban orang lain, maka tidak akan pernah ada yang sia-sia. Tidak hanya untuk memperingan beban orang lain. Apabila kita lebih mengutamakan urusan kita dengan Allah daripada urusan yang lain, maka kita juga akan mendapatkan pengganti yang lebih-lebih kali lipat dan lebih-lebih baik seperti itu. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, di sini kalian harus mengisi kolom komentar di bawah untuk mengisi absensi dengan memberikan nama dan juga kesimpulan dari video pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Selain itu, jangan lupa ada pekerjaan rumah yang mana kalian harus menghafalkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Hanya 2 ayat dihafalkan dengan di video dan bisa dikumpulkan melalui Google Classroom yang Ibu sediakan di sana. Dan juga mengerjakan uji kompetensi halaman 29 sampai 30. Deadline-nya bisa dikumpulkan minggu depan. Setelah minggu depan, minggu depan. Pembelajaran hari ini dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Nah, sudah yang seperti Ibu jelaskan itu tadi, bahwa kita sebagai umat muslim tidak boleh mengabaikan orang yang sedang kesusahan, seperti itu. Kita harus bersedekah dan berinfak, karena itu merupakan amalan sunnah yang dianjurkan agar bisa memberikan agar bisa menolong kita pada saat hari kiamat kelak, seperti itu. Nah, kita juga harus bersegera untuk berinfak dan bersedekah sebelum datangnya hari kiamat, seperti itu, Pak. Soalnya kalau udah hari kiamat, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pada saat hari kiamat itu hanya amalan kita yang bisa menolong kita, seperti itu. Dan juga jangan takut untuk bersedekah. Kalau bersedekah itu tidak mengurangi harta kita, melainkan semakin menambah rezeki kita, seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan mengadakan kuis via grup WhatsApp, yang mana kuisnya akan diambil dari pokoknya di soal yang ada di belakang itu, pokoknya ada. Nanti kalian bisa belajar di situ. Kuisnya diadakan di grup WhatsApp, dan sistematikanya kita harus menjawab cepat-cepatan. Untuk murid yang paling aktif dan paling cepat menjawab akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya surprise besok. Kalau udah ada pemenangnya baru dikasih tahu. Jadi silakan dipelajari materinya, yang soal-soal di bawah itu bisa dipelajari. Jadi pada saat kuis bisa langsung menjawab dengan cepat, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga perkataan Ibu juga bisa difahami. Apabila ada salah kata atau ada beberapa penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Pembelajaran kali ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar di bawah dengan nama dan kesimpulan dari video pembelajaran.